Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurchaliza, saya dari S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Pak Syukri, SEMM. Nah, presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, revenue, expense, dan rumus persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi apa sih? Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Yang pertama ada aset. Aset itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Pengertian dari aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan aset juga merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar atau biasa kita sebut aset liquid atau current assets adalah aset yang tidak sulit dikonversi menjadi bentuk lain. Contohnya deposito, surat berharga, saham, kas piutang dagang, dan barang dagangan. Mengapa tidak sulit dikonversi? Karena deposit bisa diubah menjadi bentuk uang. Dari deposit menjadi uang tunai maksudnya gitu ya teman-teman. Lalu ada aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar. Adalah aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain. Contohnya ada merek dagang, hak paten, tanah, alat, mesin, dan bangunan. Lalu yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Nah, liabilitas ini terbagi menjadi dua, ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, sama seperti aset tadi ya teman-teman. Lalu pengertian dari liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah barang atau uang atau jasa di masa depan akibat transaksi di masa lalu. Liabilitas dalam neraca menunjukkan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh berbagai aset yang dimilikinya berasal dari pinjaman pihak lain di luar perusahaan. Lalu di sini ada kewajiban lancar atau jangka pendek. Adalah kewajiban yang jatuh temponya selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Contohnya ada utang dagang, utang tagihan, pendapatan di muka, utang wesel, utang dividen, PPN, PPH, utang gaji, atau benefit karyawan. Mengapa sih utang gaji atau benefit karyawan itu jangka pendek? Karena setiap karyawan kan pasti mendapatkan gaji itu 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan penuh. Jadi di akhir bulan mereka akan mendapatkan gaji. Nah itu jangka pendek. 1 bulan termasuk jangka pendek ya. Dan yang kedua ada kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Adalah kewajiban yang waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada hutang hipotek, hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang. Jadi setiap hutang itu ada jangka waktunya, termasuk hutang hipotek. Jangka waktunya itu bisa lebih dari 1 tahun, yaitu 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ya gitu. Tergantung dari si pemberi piutangnya ini. Lalu yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas adalah salah satu sumber dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dan laba usaha yang diperoleh oleh perusahaan. Sebagai istilah akuntansi, ekuitas adalah selisih antara nilai aset dengan liabilitas. Arti secara umum, ekuitas adalah besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa sih ekuitas itu sering disebut modal?
karena merupakan harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban. Lalu yang keempat ada revenue atau penghasilan. Penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Sumber penghasilan dapat berupa penjualan produk jasa kepada pelanggan. Penghasilan atau pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya. Penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, seperti keuntungan dari penjualan atau yang biasa kita sebut dengan capital gain. Yang kelima ada expense atau beban. Beban merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Beban adalah pengurang pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Beban terbagi menjadi dua. Ada beban tetap dan juga ada beban variabel. Beban tetap adalah beban yang harus dibayar pada setiap bulan meski tidak ada penjualan. Dan yang kedua itu adalah beban variabel. Beban variabel adalah beban yang berubah sesuai dengan tingkat penjualan. Yang terakhir ada rumus persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Nah, di sini ada rumus mencari aset. Untuk mencari aset adalah caranya liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Jadi setelah kewajiban dan modal ditambah, itulah yang disebut dengan harta. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada rumus mencari modal. Aset dikurangi liabilitas. Jadi jika harta dikurangi oleh kewajiban, maka hasilnya adalah modal. Oke, segitu aja teman-teman presentasi tentang persamaan akuntansi dari saya. Kalau misalkan presentasinya kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dadah.